Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Ada satu hal yang ditanyakan agar supaya saya memberikan pencerahan terkait dengan seorang muslim yang sudah membaca ayat suci Al-Quran lalu melafadzkan satu kalimat yang anak-anak TK, anak-anak TPQ mengenalnya dengan sebutan kalimat tasdik. Bacaannya itu adalah Shadaqallahul Azim. Ada apa dengan Shadaqallahul Azim? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, beliau yang meminta saya agar memberikan penjelasan menganggap kalimat yang familiar itu adalah kalimat yang tidak pantas diucapkan ketika kita rampung baca Al-Quran. Kenapa tidak pantas? Karena tidak dicontohkan Nabi, jawabnya. Sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi itu tentu bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu ke neraka. Sehingga sebagian umat Islam sedemikian ketakutannya mengucapkan Shadaqallahul Azim, merampung membaca Al-Quran. Namun tidak sedikit pun takut jika udah membaca Al-Quran ngobrol dengan kanan kirinya. Tidak ada rasa takut dan cemas sama sekali. Usai membaca Al-Quran, membuka handphonenya, memeriksa ada pesan berapa yang masuk. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim, menyalahkan, mencegah, tidak memberi kesempatan. Nah, apakah demikian? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Shadaqallahul Azim adalah kalimat yang indah kita dengar. Nah, bagaimana dalam kedudukannya di dalam Al-Quran sendiri? Mari kita simak bersama-sama bagaimana pemaparan para ulama yang menjelaskan tentang kalimat tasdik ini. Nah, bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang apa saja yang boleh dimakan bagi orang-orang Israel dan apa saja yang tidak boleh, sebagaimana difirmankan di dalam surat Ali Imran ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Kul, katakan Muhammad, fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Di ayat 94, famaniftara 'alallahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humudz zalimun. Maka barang siapa yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, ya, mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, setelah itu, setelah turunnya kitab Taurat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, Nabi SAW diam. Karena Nabi SAW diam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau, kul, katakan Muhammad, Shadaqallah, maha benar Allah. Di dalam surat Ali Imran sekali lagi ayat 95, 93, 94 dan 95. Shadaqallah diambil dari ayat 95. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, jadi kalimat Shadaqallah, kalimat tasdik itu bukan buatan manusia. Bahkan bukan pertama kali diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW jika beliau tidak diperintah Allah. Karena Allah memerintahkan, katakan Muhammad, ucapkan Shadaqallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya tentunya. Firman tentang apa-apa yang Allah jelaskan tentang makanan yang halal dan haram bagi Bani Israel. Tentang orang-orang yang mengada-ngada karena berbohong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan Muhammad, Shadaqallah, maha benar Allah. Sehingga sah bahwa Shadaqallah itu kalimat yang tertuang di dalam Al-Quran. Ali Imran sekali lagi ayat 95.
Bagaimana? Para ulama di dalam kitab Jami'ul Bayan, Imam Abu Ja'far mengatakan, Aikul ya Muhammad, yakni Muhammad katakanlah sadaqallah fima akhbarana bihi, dalam apapun yang aku kabarkan kepadamu tentang hal itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia mulia pertama yang mengucapkan sadaqallah terhadap semua yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berkata, Allah itu tetap maha benar meskipun tidak usah dikatakan sadaqallah. Pernyataan ini pernyataan yang keliru. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tentunya manusia di kolong langit ini yang sebelumnya belum pernah ada, yang sesudahnya tidak akan pernah ada, menjadi hamba yang paling meyakini bahwa setiap dan semua firman Allah itu pasti maha benar. Tapi meskipun beliau adalah hamba dan paling meyakini kebenaran firman-firman Allah, beliau tetap oleh Allah diperintah untuk mengucapkan sadaqallah. Artinya apa? Jika Nabi Muhammad dan kaum muslimin usai membaca Al-Quran lalu mengucapkan sadaqallah, itu berarti menerima dan meyakini kebenaran Al-Quran. Ya, dengan apa? Meneguhkannya dengan kata sadaqallahul azim. Artinya sadaqallahul azim itu kalimat untuk meneguhkan penerimaan dan meyakininya seorang hamba kepada ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Nabi pun diperintah oleh Allah untuk melafazkan itu. Kalau Nabi saja melafazkan, bagaimana kita? Yang kedua, kaum muslimin yang mengucapkan sadaqallah itu sama saja berposisi pada posisi Nabi Muhammad menjalankan perintah Allah. Kenapa dicegah? Kenapa dilarang? Yang ketiga, kalau ada yang bilang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, ini sama saja. Orang yang mengatakan bahwa membaca sadaqallahul azim usai membaca Al-Quran itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Ini sama saja dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW itu tidak mengerjakan perintah Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Buruk sekali itu. Semoga Allah melindungi kita. Ini pernyataan yang buruk. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak menjalankan perintah Allah itu buruk. Karena apa? Itu berarti Nabi Muhammad tidak lagi siddiq. Nabi Muhammad berarti khianat berarti. Kenapa? Karena tidak mematuhi perintah Allah. Secuil pun perintah Allah di hadapan Nabi Muhammad itu menjadi besar, maka tidak ada alasan untuk Nabi Muhammad untuk tidak mengerjakannya. Jadi saya ulangi lagi. Kalimat sadaqallah itu satu, ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, fungsinya adalah meneguhkan keyakinan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, sadaqallah itu perintah Allah. Yang keempat, pasti Nabi mengucapkan, maka Nabi memberikan contohnya. Oh, saya tidak membaca Pak, tidak apa-apa. Panjenengan tidak baca sadaqallah langsung mingkem usai baca Quran, tidak masalah. Yang terpenting satu, jangan menyalahkan. Yang kedua, jangan menghalangi orang yang membacanya. Karena itu menyelisihi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takutlah kita semua kalau kita menyelisihi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian mengatakan itu tidak ada contohnya, berarti menganggap Nabi Muhammad berkhianat. Naudzubillah min dzalik. Kudu istighfar dan kudu bertaubat. Sekali lagi, yang tidak membaca silahkan. Yang membaca Anda benar, Anda setelah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Jangan menghalangi, jangan menyalahkan. Yang menyalahkan akan bermasalah, yang menghalangi besar masalahnya. Yang terakhir, kenapa ada Al-Azim? Al-Azim biasa itu adalah Asmaul Husna. Tentunya tidak ada halangan sedikit pun untuk membaca Asmaul Husna. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan keutuhan hidayah dan taufiknya agar kita menuju kebenaran hakiki terkait dengan Al-Quran yang mesti kita teguhkan kebenarannya dengan kalimat Shadaqallahul Azim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.